Hai, selamat datang di channel aku. Kali ini kita mau membaca tentang prediksi kamu di bulan Mei ini, love life, bisnis atau karir, sama keuangan, terus overall energinya ya. Seperti biasa, aku punya 3 file di sini. File pertama, kedua, dan ketiga. Kamu boleh pause dulu videonya, terus kamu pilih. Sebelumnya, thank you untuk kamu yang udah subscribe, like, dan komen. It means a lot. Untuk kamu yang punya pertanyaan tentang video ini, kamu bisa tinggalin komen di kolom komentar. Ada di itu, atau kamu punya tema untuk reading, boleh kamu taruh di kolom komentar. Kalau memungkinkan untuk terbit personal general readingnya pasti aku terbitkan, pasti aku posting videonya. Kemudian untuk kamu yang baru di channel ini, semua readingan aku ini general reading. Situasinya mungkin nggak 100% resonate dengan situasi kamu saat ini. Kalau kamu mau yang fully resonate readingnya, kamu bisa booking personal reading. Cara kontak aku ada di description box. Kamu bisa kontak aku via Instagram, TikTok, ataupun chat langsung di Telegram. Kamu tinggal klik aja. Itu untuk kamu yang masih bingung nih gimana caranya milih, aku biasanya gosokin tangan dulu, tutup mata, terus aku pilih. Kenapa aku menutup mata? Yang pertama, karena aku tipe visual learner, jadi aku nggak mau terdistraksi oleh gambar dan warna. Kedua, yang paling penting, aku mau kita semua melatih kembali intuisi kita, karena banyak orang itu omongan itu tidak sesuai dengan realitanya, atau ketika kita melihat satu situasi itu cuman hanya dari satu sisi aja, situasional gitu, tapi yang bisa merasakan dia beneran apa enggak itu hanya intuisi gitu. Kadang kan banyak kita juga tertipu oleh logikanya karena cocok logi jatuhnya tuh. Aku tiap hari posting video setiap Senin sampai Jumat jam 11:11, entah pagi atau malam. Kenapa aku pilih 11:11? Karena aku meyakini itu portal manifestasi. Aku mau kita semua memanifestasikan relationship yang sehat, baik ke diri sendiri maupun dengan orang lain. Kenapa? Bagi aku tuh based on pengalaman aku sebagai konselor, relationship itu pegang peran yang cukup penting dalam kehidupan, karena ketika kita memastery, ketika kita menguasai tentang ilmu relationship, kita kan bisa tahu potensi diri kita, potensi diri orang lain, kita sama-sama mengoptimalkan gitu. Jadi kualitas hidup itu pasti jauh lebih baik gitu. Oke, sekarang kamu boleh pause videonya. Kita ketemu di file pilihan kamu. Oke, see you. Hai, untuk kamu yang pilih file nomor 1, ini readingan kamu. Kita lihat ya, ini love life dulu. Gimana love life kamu di bulan Mei ini? Love life di bulan Mei. Love life di bulan Mei ini gimana? Ayo kita lihat dulu. Love life di bulan Mei. Love life di bulan Mei. Upsi. Love life di bulan Mei. Kita lihat. Memang ini mau keluar ya, Maiden of Fire. And then Imhawk. Apa sih ini bacaannya? Ini The Star. Full of Air.
love life kamu, mau ada pergerakan cepat. Mungkin di awal-awal Mei ya, mau ada orang yang masuk dalam kehidupan kamu atau hubungan kamu dengan dia itu eh, berlangsung itu sangat cepat ya. Mungkin PDKT-nya cepat atau apapun itu, atau dia bisa juga dia fire sign. Fire sign itu zodiaknya Sun Moon Rising Mars mungkin ya. Sun Moon Rising-nya itu em, Aries, terus Leo sama Sagittarius. Kamu lihat aja di natal chart dia. Awalnya itu dia masuk hubungan ini berlangsung kayak ada progres yang sangat cepat. Kemudian sepertinya sih orangnya agak jauh ya, entah luar kota, entah secara emosional memang kalian belum dekat, atau ada yang masa baru mengenal bisa. Kemudian diakhiri dengan masa di akhir bulan itu kayak masa untuk menilai ulang apa benar dia orang yang tepat untuk kamu yang memutuskan baru mau menikah atau mengakhiri pernikahan atau relationship lah ya. Itu tuh nanti kalian di akhir-akhir bulan tuh kayak banyak berdiam diri hubungannya, atau hubungannya itu stuck gitu, sama-sama menarik diri masing-masing. Diawalinya ya memang ada pergerakan yang cepat. Di pertengahan bulan itu seperti ada kayak harapan ya, maksudnya kayak ada target jangka panjangnya mau seperti apa. Jadi makanya di akhir bulan itu mungkin sama-sama diskusi dan menanyakan ke diri masing-masing sanggup nggak menjalani hubungan seperti yang kalian sepakati. Nah, kita lihat sekarang bisnis atau karir untuk kamu yang berbisnis ataupun karir kamu. Oke, ini aku nggak tahu sebagian dari kamu ada yang mungkin sudah sepenuh hati mengerjakan pekerjaan kalian ya, tugas kalian itu kalian sudah mengerjakannya juga dengan sepenuh hati dan memang sudah menunggu hasil yang cukup lama buah dari pekerjaan kalian selama ini. Dan memang pada akhirnya usaha yang kalian keluarkan itu effortnya itu nggak sia-sia, hasilnya itu mungkin kemungkinan di pertengahan bulan akan keluar karena nanti akan membuahkan hasil dan itu fair gitu. Ada mungkin sebagian dari kalian yang sedang kayak mau berurusan dengan bidang hukum yang sedang menunggu keputusan, mungkin keputusan di pengadilan, itu putusannya keluar dan itu cukup adil, cukup fair gitu. Jadi memang ada yang kalian tunggu, ada beberapa hal yang kalian tunggu. Kita lihat sekarang dari sisi keuangannya gimana. Keuangan kamu di bulan Mei 2023 ini, keuangannya gimana? The Chariot, The Lovers, Oke, kalau secara materi, secara keuangannya tadi kan sudah pekerjaannya, secara keuangannya itu belum ada belum ada perubahan yang signifikan
dari sisi keuangan. Kalau misalnya tadi hasil dari pekerjaannya sudah ada tapi bukan berupa materi mungkin ya, mungkin berupa pencapaian aja, materinya masih belum, keuangannya masih belum, tapi di pertengahan bulan ini eh, kemungkinan itu jadi ada kayak apa ya, adalah yang memenuhi ekspektasi kalian. Sebagian dari kalian ada dari sisi keuangan ada yang memenuhi ekspektasi kalian, sebagian lagi mungkin kalian dihadapkan sama pilihan yang besar. Ini uangnya ada, spendnya mau kemana nih? Gitu. Dan di awal bulan ini memang kalian cukup hati-hati untuk mengelola keuangan. Sangat hati-hati untuk mengelola keuangan karena mungkin ini last change ya. Itu, dan pada akhirnya mungkin kemungkinan di akhir bulan tuh kalian memilih untuk cari aman ya. Jadi hati-hati di akhir bulan itu, coba lihat gambaran besarnya secara pasti dan jangan terburu-buru. Tuh, kita lihat overall untuk file 1 di Mei 2023. Oke, ini memang ada berkaitan dengan perjanjian, komunikasi. Tampaknya kamu di bulan Mei ini cukup sukses di bidang karir dan ataupun bisnis kamu, terutama kamu yang berbisnis. Memang kesuksesan itu ada di tangan kamu. Kemudian kamu yang sedang ini banyak terjadi komunikasi ya di bulan Mei ini untuk kamu. Ini banyak energi yang masuk, banyak energi baru yang masuk, hal-hal baru dalam kehidupan kamu yang masuk dan keluar ya, jadi in out lah, jadi kehidupannya ini. Tapi semua itu pasti gitu, kamu memang ada tanggung jawab baru ke depannya. Kalau misalnya kamu berkarir, kemungkinan kamu dapat promosi jabatan, atau ini bisa jadi ada kemungkinan pindah kota. Dan memang di bulan ini kalian itu banyak planning ya, planning ke depannya, lagi mengumpulkan data dan menganalisa. Itu, ini aku ngelihat memang ada semacam komitmen juga, entah komitmen untuk relationship maupun di berbagai bidang, atau kamu komit sama diri sendiri mau lebih aktif lagi mungkin di sosial media. Bisa jadi kamu entrepreneur yang berhubungan dengan sosial media dan hasilnya memang oke. Ada beberapa hal itu, sebagian besar rencana kamu, strategi kamu itu berhasil gitu, dan kamu itu mulai kayak dikenal ya, mulai kayak di notice gitu, atau kamu notice, oh ini masalah saya ininya ini, atau kamu tiba-tiba, oh oke, kayaknya dengan situasi begini saya harusnya ambil keputusan ini. Dari semua kartu-kartu yang keluar, aku ngeliat kamu cukup clear mind, kamu cukup aware dengan diri kamu. Ketika kita memang clear mind dan aware dengan diri kita, kita tahu potensi kita, maka hasilnya pasti yang terbaik sesuai dengan diri kita, bukan sesuai dengan diri orang. Balik lagi, tanda
yang berkaitan dengan hukum atau perjanjian ini akhirnya ada sesuatu yang kayak nemu titik terang ya. Tuh. Overall oke, untuk kamu yang pilih pile nomor 1 atau kamu yang punya pekerjaan menganalisa sesuatu itu oke. Pekerjaan kamu oke dan makin terkenal ya. Menganalisa sesuatu itu bisa jadi kamu data analis, bisa jadi kamu grafolog seperti saya sama rekan saya di lembaga, atau kamu seorang konselor, bisa jadi karena kan semua itu membutuhkan analisa. Tapi apapun itu yang berkaitan dengan data, pekerjaan kamu itu berjalan dengan baik gitu. Oke, untuk kamu yang pilih file nomor 1, itu readingan kamu, semoga resonate ya. Seperti biasa aku selalu berpesan, apapun keputusan kamu memutuskan untuk single kah, in relationship, menikah, even divorce sekalipun, asalkan kamu tidak kehilangan jati diri kamu hanya untuk memenuhi ego, ekspektasi, dan standar orang yang kamu cintai. Oke, thank you and see you. Hai, untuk kamu yang pilih file nomor 2, kita start dengan love life kamu gimana ya di bulan Mei. Kita lihat bagaimana love life kamu dulu di bulan Mei, nanti diikuti dengan bisnis atau karir, keuangan, dan overall energi. Bagaimana love life untuk file 2 di bulan Mei? Love life file 2. Keadaan life kamu di bulan Mei. Oke, untuk kamu yang masih single, kamu akan kamu mungkin mulai memikirkan tentang relationship ya, dan memang mungkin kamu ketemu orangnya, atau kalau kamu sudah in relationship pada akhirnya kamu jatuh cinta sama orang ini, bukan hanya tertarik tapi kamu ngerasa hubungan kalian itu akhirnya ada cinta dan bonding kalian tuh semakin kuat gitu. Pergerakan saat ini mungkin tidak ada komunikasi, belum ada komunikasi, mungkin kalian masa berdiam diri kemarin-kemarin, masa untuk kayak menilai ulang apakah dia orang yang tepat atau enggak, atau hubungan ini bagaimana gitu. Jadi mungkin kemarin-kemarin ada masa untuk kalian tuh menarik diri gitu, tapi pada akhirnya di bulan ini kalian menyadari bahwa untuk saat ini dia adalah orang yang tepat. Cuman ini memang belum dikatakan, belum dinyatakan, baru dirasain aja, dirasakan. Kita lihat sekarang bisnis atau karir kalian gimana. File 2. Oke, untuk PL2 di bidang bisnis kamu ataupun karir kamu, banyak di bulan ini kamu banyak kayak mempertimbangkan
banyak pertimbangan tentang bisnis ataupun karir kamu mau melangkah kemana, mau seperti apa, tapi sepertinya apa ya, ada yang belum pas gitu loh. Menurut kamu ada kayak satu atau dua, ada yang miss gitu, karena ini memang ngelihat itu aku di kartu ini tuh banyak hal itu tidak memenuhi ekspektasi kamu, mungkin ya, ini lebih ke arah ekspektasi gitu. Jadi mungkin banyak hitungan di atas kertas itu yang meleset itu, sehingga kalau kamu mengharapkan di bulan ini seperti berkembang, apa yang kamu rencanakan itu ada hasil, sampai akhir bulan ini belum, nanti kita bisa lihat di Juni itu. Atau mungkin karena kamu terlalu banyak mempertimbangkan, jadi mungkin ini masanya mempertimbangkan itu, karena memang analisanya ini kan butuh aku nggak ngerti, analisanya ini sepertinya butuh yang sangat ini ya, benar-benar menganalisa kayak gitu. Lihat dari sisi keuangan kamu gimana di bulan Mei ini. Untuk kamu yang sedang berhadapan dengan hukum, hasilnya itu tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, include itu ya. Mungkin ada keputusan pengadilan yang tidak sesuai. Keuangan di bulan Mei, pile 2. Kalau untuk bulan Mei ini keuangan kalian sepertinya sih tidak ada masalah, tetap memenuhi apa namanya ya, sesuai dengan budgeting kalian. Budgeting kamu tuh nggak ada ya nggak ada masalah sih di bulan ini. Di bulan akhir bulan kemungkinan kamu nih ada yang lebih kamu hati-hati ya, jadi ada yang pergerakannya lambat. Kalau misalnya kamu menantikan bahwa ada keuangan yang harusnya cair di akhir bulan, itu belum ada. Ini terkonfirmasi dari bisnis ataupun usaha yang bisnis ataupun pekerjaan ya, itu kalau secara materi belum menghasilkan gitu. Tapi kamu ada di zona nyaman dari sisi keuangan. Dari sisi keuangan ada zona nyaman, dari sisi love life juga oke. Yang agak nggak aman ini mungkin karir, dan mungkin kamu akan kecewa di bidang karir ataupun bisnis. Kita lihat overall energinya. Overall kesimpulannya apa untuk kamu yang pilih file nomor 2 di bulan ini. Oke, di bulan ini kamu memang banyak kalau dari sisi ini kamu banyak traveling ya. Aku ngeliat beberapa kartu traveling di sini. Entah kamu apa namanya, mengharuskan kamu untuk traveling, untuk
bisnis ataupun karir kamu, ini kamu banyak traveling dan banyak hal itu masih kayak samar ya bagi kamu ya. Kamu ngerasa kayaknya ada nih akhirnya aslinya kebuka, ada yang masih agak tertutup. Jadi kayak misalnya buah itu harus kamu kupas kayak bawang tuh harus dikupas satu satu satu. Jadi harus sabar ngupas layer per layernya gitu. Dan soal komitmen itu memang banyak banyak kecemasan karena banyak ketidakpastian gitu. Kalau dari kartu-kartu ini memang kelihatannya kamu agak sedikit bingung ya, dan setengah gambling mungkin. Setengah gambling karena memang ini kamu ada tanggung jawab baru, entah apa yang kamu ambil. Ada tanggung jawab baru, ada seperti kamu mungkin sebagian besar dari kamu merasakan ini adalah beban. Memang kamu ada tanggung jawab baru, entah kamu promosi atau bisa jadi kamu mengharuskan kamu untuk pindah keluar kota dan kamu memberatkan apa ya, misalnya sama pasangan kamu mempertimbangkan itu juga kalau kamu keluar kota LDR sanggup atau enggak yang kayak gitu. Tuh. Cuman overall sebenarnya ini sih ketika kamu clear mind, hal ini bisa kamu atasi karena energi di sekitar kamu itu energi yang happy gitu. Cuman terkadang ketika kita pikirannya lagi pikirannya lagi nggak clear, kita tuh nggak bisa ngeliat bright side-nya itu seperti apa. Seharusnya sih ini tidak terkendala, tidak ada kendala yang berarti, cuman memang mungkin harus fokus aja kali ya kalau dari kartu-kartu ini yang aku lihat. Karena yang kamu kerjakan sekarang ini untuk masa depan kamu tuh yang lebih baik. Jadi ini detail, kamu lagi terjebak sama detail gitu. Jadi dikerjain satu satu satu, dan ini ada penekanan tentang komitmen, tentang surat perjanjian. Tadi juga ada di situ tentang di bagian bisnis kamu ya, tentang surat perjanjian. Kalau memang kamu berencana untuk berpartner, dilihat baik-baik gitu, karena itu memang ada tanda berpartner dengan orang baru itu nggak jelas gitu. Jadi benar-benar surat perjanjiannya itu dilihat baik-baik, dianalisa baik-baik gitu. Walaupun secara materi kalian nggak ada masalah ya, cuman kan ya namanya kita bekerja sama dengan orang itu, menyatukan beberapa ide itu kan tidak mudah itu. Oke, untuk kamu yang pilih file nomor 2, itu readingan kamu, semoga resonate ya. Seperti biasa aku selalu berpesan, apapun pilihan kamu memilih untuk single, in relationship, menikah, even divorce sekalipun, asalkan kamu tidak kehilangan jati diri kamu hanya untuk memenuhi ekspektasi, memenuhi ego dan standar orang yang kamu cintai. Oke, thank you and see you. Hai, untuk kamu yang pilih file nomor 3, ini readingan kamu. Kita start dengan love life dulu ya, untuk di bulan Mei 2023 ini. Start dengan love life dulu. Kenapa kartunya reverse? Kartunya ini baiknya dibalik. Untuk personal reading kemarin mungkin ya. Love life, love life kamu untuk di Mei 2023 ini, kita lihat love life. Love life pile 3. Absurd. Never of Genesis.
Oke, di bulan Mei ini relationship kalian itu, relationship kamu atau keadaan love life kamu itu up and down. Mungkin ada pemikiran baru atau ada orang yang masuk dalam kehidupan kamu, karena ini ada tanda ada orang yang kayak kayak apa ya, ngasih tahu bahwa dia suka sama kamu. Orangnya secara psikologi itu usia-usia 40-50, matang, orangnya itu matang, kemudian analisanya itu tajam, termasuk omongannya juga. Jadi dia orangnya suka to the point, nggak banyak basa-basi mungkin ya. Kalau secara astrologi itu kamu cek di natal chart dia, Sun Moon Rising-nya itu dia air sign itu Gemini, Aquarius dan Libra. Orangnya sedang berkomunikasi, mungkin itu kali yang bikin kalian itu bikin kamu tuh up and down kalau dari segi love life. Tapi dia sayang sih sama kamu, dia memang mengajak untuk berkomitmen. Atau kamu yang sudah in relationship sama dia, dia akhirnya mungkin ngajak kamu untuk komitmen jangka panjang. Ada suatu penawaran lah. Dan memang up and down banget. Kadang kelihatan, kadang apa ya, kelihatan sayang banget, kelihatan kayak enggak, atau memang kalian mau meruntuhkan pola komunikasi kalian yang lama, atau ada pandangan kamu tentang relationship itu yang berubah karena orang ini. Kita lihat ini dari segi bisnis ataupun karir. Segi bisnis ataupun karir. Oke, kita lihat bisnis ataupun karir. Oke, dari bisnis ataupun karir aku melihat memang feminine energy itu dominan dalam bisnis ataupun karir kalian. Dua orang ini bersebelahan tapi berseberangan juga, bersebelahan tapi dalam artian berseberangan ya, mungkin mereka mempunyai power yang sama tapi mereka tidak pernah satu ide, karena yang satu cuma rencana aja, kalau yang satu tuh yang satu lebih seneng ngomong aja, yang satu lebih ke arah eksekutor kayak gitu. Itu yang apa ya, menghambat mungkin ya, menghambat perjalanan karir dan ataupun bisnis kamu kayak gitu, karena memang komunikasinya itu tidak pernah ketemu gitu. Yang satu kalau secara natal chart dia air sign Gemini, Aquarius, Libra, kamu lihat Sun Moon Rising-nya. Yang satu lagi fire sign itu Aries, Leo dan Sagittarius. Itu di natal chartnya Sun Moon Rising-nya itu. Jadi ya itu nggak pernah ketemu komunikasinya tuh. Jadi mungkin kamu kebingungan ya, banyak kebingungan dengan ini, entah satunya kamu, satunya orang lain juga bisa gitu. Even secara gimana ya, mereka itu memandang tentang bisnis atau pekerjaan itu dari sudut pandang yang berbeda. Nah, komunikasinya nggak pernah ketemu gitu. Kita lihat untuk keuangan kamu di Mei ini, bagaimana keadaan keuangan kamu.
Sepertinya keadaan keuangan kamu tidak terlalu baik di bulan Mei ini ya. Karena mungkin ada satu hal yang baru kamu akhiri gitu. Ini ada pengeluaran yang agak cukup besar ya. Mungkin kamu menginvestasikan sesuatu tuh yang punya resiko yang cukup tinggi dan pada akhirnya loss. Itu cuman kamu nggak terlalu banyak, mungkin nggak terlalu banyak ambil pusing ya, karena mungkin tidak semua dari yang kamu punya itu kamu keluarin, kamu investasiin seperti itu. Dan memang kamu nggak ada defense lagi, nggak ada simpenan lagi. Tapi ini nggak ada simpenan lagi gitu. Jadi jadi kalau misalnya kejadiannya kayak gini, kamu harus hati-hati dengan cara kamu mengelola keuangan. Karena ini ada peluang kamu tuh bisa habis banget ini. Dan ini banyak karena ini memang perencanaannya nggak matang. Jadi coba kamu lihat cara kamu cara kamu mengelola keuangan. Kita lihat overall energi ya. Kalau dari seperti ini, kemungkinan misalnya nih kamu situasinya adalah kamu berbisnis dengan partner kamu, karena situasi keuangannya begini, bisnisnya seperti itu, dan dari love life seperti itu, ya kemungkinan kalian itu membawa masalah personal ke masalah bisnis bareng. Kita lihat overall di Mei 2023 ini untuk file 3. Memang ada tanda tuh tanda ribut ya, bisa jadi dengan partner kamu dan pada akhirnya memutuskan untuk udahan aja. Ini banyak. Sepertinya sih untuk kamu yang pilih pel nomor 3, kebanyakan dari kalian mungkin bisnis bareng kali ya. Ada yang kalian bikin bareng dengan pasangannya dan akhirnya ya ini ending, sorry to say ini ending. Ada ending di bulan Mei ini gitu, atau energinya ini sudah ending cuman kamu masih ngegantungin karena bingung mungkin cara ngomongnya itu seperti apa. Tapi nanti ada kayak kolega kamu, ada yang mungkin teman kerja kamu ataupun sahabat kamu yang ngasih pertolongan, mungkin sebagai apa ya, mediator enggak. Aku nggak ngelihat kartu komunikasi sama sekali di kartu-kartu kalian ini. Kartu-kartu kamu sepertinya sih kalian memang cara komunikasinya itu nggak ketemu. Ya, cara komunikasinya nggak ketemu. Makanya nggak pernah stabil, nggak, selalu miskomunikasi. Tuh, jadi endingnya itu selalu sakit hati. Ada salah satu pihak yang tersakiti dan memang ya kayak sering adu argumen. Atau untuk kalian yang ini ada tanda juga kalian lagi sering ini ya apa? Oh, kayak latihan untuk fisik, kesehatan, olahraga mungkin ya. Gitu, dan memang ya di sini kembali lagi terlihat figur energi femininnya cukup kuat di sini, mempengaruhi keputusan kalian. Sangat kuat, dia memegang peran penting yang cukup kuat dalam kehidupan kamu.
Bisa jadi ini saudara, bisa jadi ini ibu, bisa juga. Orangnya itu nggak stabil, secara emosional dia kurang stabil. Dan memang cara ngomongnya itu nggak enak. Nah, itu yang membuat bisnis ataupun pekerjaan kamu itu jadi kayak hilang arah. Karena mungkin kamu juga tipe orang yang agak terganggu moodnya ketika ada kejadian yang tidak menyenangkan. Gitu. Sepertinya itu untuk kamu yang pilih file nomor 3 itu readingan kamu. Semoga resonate ya. Seperti biasa aku selalu berpesan sama kamu, selalu ngingetin apapun pilihan kamu memilih untuk single, in relationship, menikah, even divorce sekalipun, asalkan kamu tidak kehilangan jati diri kamu hanya untuk memenuhi ego, ekspektasi, dan standar orang yang kamu cintai. Oke, thank you and see you.